Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurja Diva dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas dulu tentang pedagang versus entrepreneur. Nah, pedagang ini lebih fokus terhadap hasil yang instan. Pedagang hanya sekedar pembisnis, pedagang hanya berbisnis tanpa memikirkan perkembangannya seperti apa. Maksudnya, pedagang itu kan lebih fokus terhadap hasil yang instan. Mereka cenderung lebih fokus pada keuntungan saja, tidak memikirkan bagaimana nih mengembangkan bisnis itu sendiri. Contohnya, pada saat itu sempat viral es kepal Milo. Nah, banyak kan orang yang berjualan es kepal Milo tanpa mereka itu memikirkan jangka panjangnya, bahwa hal yang booming atau viral itu kan hanya sementara, tidak akan bertahan lama dan akan tergantikan nantinya dengan hal yang booming atau viral lainnya. Selanjutnya, entrepreneur atau kewirausahaan. Kewirausahaan akan membangun sebuah sistem yang membentuk keuntungan jangka panjang. Nah, biasanya seorang pengusaha itu akan melakukan hal atau langkah kecil terlebih dahulu untuk sesuatu yang lebih besar nantinya. Di dalam perencanaan, pedagang cenderung tidak terlalu memikirkan perencanaan. Nah, sedangkan kan perencanaan ini diperlukan untuk melihat seberapa berhasil dalam melakukan sesuatu. Maksudnya, pedagang tidak terlalu memikirkan perencanaan apakah usahanya akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Sedangkan kewirausahaan memikirkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mengejar goals pada setiap jangkanya. Selanjutnya ada cara memandang konsumen. Nah, pedagang melihat bagaimana cara mendapatkan untung yang lebih besar dan terjadi proses tawar-menawar. Nah, biasanya hal ini banyak terjadi di pasar, karena kan kita juga kalau belanja di pasar sering nawar sama abangnya, karena kan kadang kita ngelihat barangnya kayak gini, masa harganya segini gitu kan. Jadi kita ada proses tawar-menawar. Sedangkan di kewirausahaan atau di entrepreneur itu akan berusaha memberikan harga yang pas dan memberikan layanan yang terbaik, sehingga nantinya akan mencapai kepuasan konsumen dan konsumen juga akan loyal. Kenapa? Karena contohnya di supermarket atau geria, karena kan tempatnya bersih, barang-barangnya juga udah pasti terjamin dan terpercaya. Di dalam keuntungan, pedagang hanya mementingkan mendapatkan uang atau keuntungan setiap hari untuk melanjutkan berdagang di kemudian hari. Sedangkan kewirausahaan juga sama, mementingkan bagaimana mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, kewirausahaan atau entrepreneur membangun sebuah sistem bisnis untuk mencapai impian atau prestasi. Nah, yang dimaksud dengan impian atau prestasi ini yaitu tujuan atau target yang sudah ditentukan oleh entrepreneur itu sendiri. Nah, ada dua mindset untuk menciptakan uang, yaitu kerja keras dan kerja cerdas. Membangun sebuah aset yang nantinya akan menghasilkan uang, yang mana dalam membuat aset itu harus mempunyai mimpi, visi yang jelas dan realistis. Setelah visi tersebut ditemukan, akan muncul misi berupa strategi yang terorganisir, perencanaan, target, dan lain-lain. Proses yang dimaksud adalah membangun sistem, menegakkan tugas tersebut. Selanjutnya ada gaya bekerja. Nah, pedagang biasanya kerja keras untuk usahanya sendiri. Contohnya, pedagang bakso, dia akan berkeliling menggunakan gerobak. Sedangkan entrepreneur hanya memonitoring karyawannya. Maksudnya, di entrepreneur itu kan terdapat manajemen yang lebih terstruktur. Nah, entrepreneur ini hanya memonitoring karyawannya karena ia mempunyai tim untuk menjalankan bisnisnya.
Nah, selanjutnya ada mitos entrepreneur. Menurut Neil Patel, mitos-mitos tersebut yaitu yang pertama, seorang pengusaha tidak memiliki waktu kehidupan pribadinya. Sebenarnya tidak juga ya, karena pengusaha juga pasti memiliki waktu untuk dirinya atau untuk keluarganya, seperti traveling dan yang lain-lain. Nah, yang kedua, pengusaha mengambil banyak resiko. Maksud resiko di sini seperti ide-idenya dicuri atau mengalami kebangkrutan, atau juga ditipu oleh perusahaan lain. Nah, yang ketiga, pengusaha hanya termotivasi oleh uang. Yang keempat, pengusaha harus punya usaha ide yang bagus. Nah, sebenarnya jadi pengusaha itu tidak harus memiliki ide yang bagus. Kadang juga ada pengusaha yang sukses karena awalnya iseng. Nah, yang kelima, pengusaha harus memiliki pelatihan dan pendidikan formal. Nah, sebenarnya juga pengusaha tidak harus memiliki pelatihan atau pendidikan formal, karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang sukses yang sekolahnya tidak tamat, bahkan ada juga yang tidak bersekolah, seperti itu. Nah, yang terakhir, pengusaha dari keturunan. Nah, sebenarnya untuk jadi pengusaha juga tidak harus dari keturunan, maksudnya orang tuanya yang dulunya pengusaha diturunkan kepada anaknya gitu. Semua tentang bisnis. Nah, bisnis kan merupakan usaha yang bisa dilakukan oleh perorang atau kelompok. Nah, sedangkan menurut Steinhoff, bisnis merupakan aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Ada juga menurut Clifton dan Ebert, bisnis merupakan aktivitas yang melalui penyediaan barang dan jasa untuk menghasilkan profit. Sedangkan menurut Hagnas dan Kapur, bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang diorganisasi untuk menghasilkan barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, ini analisis STP. Nah, yang pertama, segmenting. Nah, pada segmenting ini tahap awal untuk membagi kelompok calon konsumen, yaitu mengkategorikan seperti usia atau gender dan yang lain-lain. Nah, setelah kita membagi kelompok, di sini ada targeting, yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar. Misalkan kita membuat produk yang dikhususkan untuk perempuan saja. Nah, setelah itu ada positioning, yaitu membangun atau mengkomunikasikan manfaat produk dan image produk. Nah, di sini juga ada 3 tahap segmentasi pasar. Yang pertama, survey stage. Nah, survey stage ini eksplorasi dengan wawancara atau interview. Nah, maksudnya eksplorasi di sini yaitu mengeksplorasi konsumen untuk memperoleh sikap yang nantinya akan berkaitan dengan penilaian konsumen terkait produk kita. Selanjutnya ada analisis stage. Nah, variabel mana yang punya korelasi tinggi? Yang maksudnya di analisis stage ini kita menelaah faktor adanya korelasi. Dan ada profiling stage, yaitu mengidentifikasi profil. Maksudnya mengidentifikasi profil ini, kita mengidentifikasi profil dari masing-masing klaster. Nah, di sini juga ada 2 cara penetapan pasar. Yang pertama, konsumen karakteristik. Nah, di dalam konsumen karakteristik ini ada segmentasi geografi, yaitu tempat atau daerah di mana kita akan mendirikan usaha. Nah, di sini juga ada demografi segmentasi. Maksudnya itu seperti usia, gender, pekerjaan. Usia, gender, pekerjaan yang seperti apa sih yang menjadi sasaran kita? Nah, selanjutnya ada psikografi segmentasi, yaitu apakah di daerah tersebut masyarakatnya masih tradisional atau modern. Yang kedua, di sini ada konsumen respon. Nah, benefit segmentation itu pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai creative thinking.
Nah, creative thinking ini berpikir kreatif itu kan diperlukan dalam beberapa bidang khusus untuk seorang entrepreneurship. Menurut Brunner, ia mengatakan creative is an effective surprise. Maksudnya adalah berpikir kreatif sebagai jalan efektif untuk menemukan surprise. Surprise di sini sesuatu hal yang mengejutkan dan bernilai tinggi. Begitupun dari bentuknya, dengan surprising tersebut memunculkan produk atau sebuah ide yang dapat mengejutkan. Nah, surprise di sini bisa berupa produk dari warna atau bentuk, atau juga dari fungsinya. Nah, jadi sebenarnya kreatif itu adalah dari sesuatu hal yang sebenarnya biasa saja, tapi dengan kreativitas itu bisa membuat sesuatu tersebut menjadi bernilai. Tetapi juga bukan hanya bernilai saja, melainkan bisa membuat sesuatu hal yang baru. Membuat sesuatu hal yang baru itu bisa juga dengan yang belum pernah ada gitu. Atau juga bisa yang pernah ada sebelumnya. Nah, mengapa hal itu penting? Yang pertama, bisa membuat produk yang belum pernah ada di pasaran. Yang kedua, orang-orang kreatif adalah pemimpin, bukan peniru. Yang ketiga, orang yang kreatif adalah seorang pelopor atau seorang yang menciptakan sesuatu produk. Nah, yang keempat, sebagai cara baru untuk membuat terobosan. Yang kelima, bisa mengatasi kesulitan. Dan yang keenam, mampu menggabungkan poin-poin yang terpisah. Nah, maksudnya orang yang kreatif di sini bisa menyatukan pikiran-pikiran menjadi suatu hal yang nyata. Di sini juga ada 3 elemen kreativitas menurut Newell, Shaw, dan Simon. Yang pertama, lihatlah dari sudut pandang yang baru. Yang kedua, menemukan hubungan-hubungan baru. Dan yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Selanjutnya, spektrum. Di dalam spektrum ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah inovasi. Inovasi adalah mengembangkan suatu hal yang sudah ada. Ada juga invensi. Invensi adalah menciptakan suatu hal yang belum ada. Dan yang terakhir adalah imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan meniru atau mengikuti produk yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ada juga nih yang perlu diperhatikan bahwa di dalam imitasi ini juga ada beberapa jenis, yaitu inferior. Itu dapat dikatakan tidak sebagus produk yang ditiru, sehingga daya belinya pun rendah, atau dapat dikatakan juga jelek atau murahan. Yang kedua, mirip. Berupaya untuk meniru suatu produk sedekat mungkin atau semirip mungkin. Dan yang ketiga, superior. Membuat suatu produk yang lebih bagus dari produk yang ditiru. Nah, jenis imitasi superior ini beririsan dengan inovasi incremental sehingga akan sulit membedakan antara tiruan atau bukan karena produk yang dihasilkan sangat mirip. Inovasi naik level itu bisa disebut inovasi radikal yang bersinggungan dengan invensi. Di sini juga ada bagaimana memanfaatkan imitasi. Yang pertama yaitu menyadari bahwa imitasi hanyalah sebuah sarana bukan tujuan akhir. Yang kedua, gunakan analisis peluang dan ancaman untuk menemukan celah yang menarik untuk dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, perhatikan masalah legal dan hak cipta. Dan yang keempat, lakukan analisis kekuatan dan kelemahan. Yang kelima, jangan terlalu cepat meluncurkan produk imitasi. Dan yang terakhir, imitasi dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan pembentukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas marketing mix. Baruan pemasaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang produk. Nah, produk itu mengalami 4 tahapan yang dikenai dengan nama produk life cycle atau daur hidup produk. Nah, pada tahapan pertama yaitu ada tahap perkenalan. Nah, pada tahap perkenalan ini memiliki keunggulan sebagai perintis pasar yang meliputi inventor atau penemu, perintis produk,
dan perintis pasar. Nah, tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan yang meliputi meningkatkan kualitas produk, menambahkan ciri atau gaya baru pada produk, menambahkan model baru produk dan produk penyerta, memasuki segmen pasar baru, meningkatkan dan memasuki saluran distribusi baru, dan memberikan harga yang kompetitif. Nah, yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini ada yang namanya modifikasi pasar. Modifikasi ini yaitu memperluas jumlah pemakai merek melalui menarik orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru, dan memenangkan pelanggan pesaing. Selanjutnya juga meyakinkan pemakaian produk untuk meningkatkan pemakaian dengan cara membuat pelanggan menggunakan produk lebih sering dan menarik pelanggan untuk menggunakan lebih banyak produk dan mencoba menemukan penggunaan baru dari produk. Nah, ada juga yang dinamakan modifikasi produk, yaitu peningkatan kualitas, keistimewaan, dan pelayanannya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan, yaitu meningkatkan investasi perusahaan, mempertahankan level investasi perusahaan, mengurangi level investasi secara selektif, dan melepaskan bisnis tersebut seperti dengan menjual aset. Penetapan harga. Nah, kita akan membahas tentang price atau harga. Di sini ada cost based pricing, di mana metode menetapkan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai margin. Misalkan harga jual, biaya total dan margin. Nah, selanjutnya ada break-even analysis dan target profile pricing, yaitu analisis peluang pokok dan penetapan harga laba sasaran. Yang ketiga ada value-based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan persepsi calon konsumen terhadap nilai barang. Nah, yang keempat ada competition rate pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang ketiga di sini ada place atau tempat. Nah, dalam pemilihan tempat itu kita harus memikirkan apakah tempat itu strategis tapi harganya mahal, atau murah tapi tidak strategis. Atau juga kita bisa membuat usaha online, karena kan zaman sekarang udah banyak tempat-tempat untuk belanja secara online. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu promotion atau promosi. Nah, kita tuh bisa mempromosikan produk kita melalui advertising atau periklanan. Nah, periklanannya ini bisa pakai media cetak atau media elektronik. Nah, kalau cetak contohnya mungkin brosur atau spanduk. Kalau elektronik mungkin kita bisa mempromosikan melalui akun sosial media dan yang lain-lain. Nah, yang kedua personal selling atau sales promotion, dan yang ketiga public relation dan CSR. Baik, alhamdulillah segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, dan jika masih ada yang belum terlalu jelas dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.